proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak langsung tersiar ke berbagai negara, namun diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Halo teman-teman, selamat datang di vlog sejarah kelompok kami. Hai! Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu. Berita itu membuat para pemuda Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, pada saat itu terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi dilakukan secepat mungkin. Sementara golongan tua ingin proklamasi dilakukan dengan adanya sidang PPKI. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Benar, Jepang sudah kalah. Kalau menunggu terlalu lama, nanti kemerdekaan Indonesia dianggap diberikan oleh Jepang. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, rakyat sudah siap merdeka. Kami ingin proklamasikan dilakukan sekarang juga. Kalian jangan terburu-buru. Kita harus memikirkan dengan hati-hati. Tapi kesempatan ini sangat penting. Karena takut Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh Jepang, golongan muda akhirnya membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang. Maaf Bu, tapi kami hanya ingin Indonesia bisa merdeka. Saya memahami maksud kalian. Kami yakin pasti rakyat Indonesia sudah siap. Semangat kalian luar biasa. Kemerdekaan bukan hanya soal, tapi juga tanggung jawab. Tapi kami percaya Indonesia bisa. Bung Karno, bagaimana pendapat Anda mengenai berada di Rengas Dengklok? Saya memahami semangat perjuangan pemuda yang sangat besar. Bu Hatta, apakah peristiwa ini sangat penting? Tentu saja, peristiwa ini mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wahai pemuda, bagaimana pendapat Anda mengenai golongan tua yang mendesak proklamasi? Karena kami ingin kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari kerja keras bangsa Indonesia sendiri. Bu Hatta, apakah peristiwa ini sangat penting? Tentu saja, peristiwa ini mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta memilih segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya akan kembali ke Jakarta Dan mempersiapkan teks proklamasi. pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi, kesimpulan peristiwa Rengas Dengklok bagaimana ya? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini dipelopori oleh Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh yang dimana mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dengan campur tangan oleh Jepang. Golongan muda khawatir jika proklamasi dilakukan melalui PPKI, kemerdekaan Indonesia dianggap hadiah dari pihak Jepang. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Di sana terjadi diskusi penting antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu proklamasi. Meskipun berbeda pendapat,
tapi semua tokoh memiliki tujuan sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah Mas Subarjo memberi jaminan, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Teks proklamasi kemudian disusun di rumah Laksamana Maida. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok membuktikan besarnya para perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini juga mengajarkan kita nilai persatuan dan juga nilai negara. Peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan semangat perjuangan pemuda Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus tetap mencintai Indonesia. Kita juga bisa belajar bahwa perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kemerdekaan